Baik, kita mulai aja. Hari ini adalah tentang panggilan untuk membangun, a call to build, saudara-saudari ya. Ini adalah lanjutan dari beberapa saat yang lalu, karena ke depan ini saya percaya Tuhan sedang membangun, saudara-saudari ya. Dan saya sering share beberapa teman gitu ya, bahwa hari-hari ke depan ini betul-betul tanda-tandanya bahwa akan terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Ya, jadi kalau kita nggak mempersiapkan sesuatu, nanti kita ketinggalan. Kita hanya jadi penonton, juga bukan jadi pemain, saudari. Nah, saya akan mulai suatu hal bahwa saudara, kita akan ngambil dalam firman Tuhan, yaitu dari Mazmur, saudari ya. Dari Mazmur 120, dari Mazmur yang istilahnya adalah Mazmur ziarah. Kalau Anda ngelihat Mazmur 120 sampai 134 disebut nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah orang Israel setahun sekali mereka harus ziarah ke Yerusalem, saudari. Ya. Dan ketika ziarah ke Yerusalem itu bukit naik. Jadi makanya ascend disebut ascend, song of decrease atau ascend, naik, saudara. Ini seperti perumpamaan ataupun juga gambaran Anda dan saya yang mau hidupnya naik, yang mau diangkat sama Tuhan, saudara. Ya. Jadi sebab itulah ini adalah Mazmur bagi kita yang naik, tetapi juga disebut Mazmur ziarah. Tahukah Anda dan saya bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah ziarah, numpang lewat aja. Tujuan kita adalah ke surga, dan kita pasti sudah di surga karena kita warga negara surgawi, sama kayak orang Israel. Mereka adalah bangsa Israel. Yerusalem adalah kota surgawi mereka. Mereka pasti ke situ, ya. Kita pun juga. Cuman di dunia ini kita sedang ziarah, lewat aja. Dan menariknya, saudara-saudari, kalau Anda melihat Mazmur ini 120 sampai 134 dibuat gambaran, saudara. Jadi kalau Anda baca Mazmur 120, ya, Mazmur 120 kalau Anda baca di situ, maka Anda akan melihat siapa yang bisa bacain Mazmur 120? Ya, Mazmur 120 ada? Nah, saya lihat aja nih, saya aja ya. Mazmur 120 dikatakan begini, nyanyian ziarah. Dalam kesesakan aku kepada Tuhan, Ia akan menjawab aku. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada lidah penipu. Jadi Mazmur 120 bicara tentang pergumulan manusia, ya. Lalu kemudian Mazmur 121-nya, ya. Mazmur 121 kemudian dia bicara yang lain, saudara. Mazmur 121 bicara nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu bicara tentang percaya kepada Tuhan. Lalu kemudian kalau Mazmur 122-nya, Mazmur 122, saudara akan melihat nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang. Ya. Jadi itu nyanyian kemenangan, saudara. Dan itu diulangin lagi, saudara. Semua berulang lagi. Mazmur setiap 3 kali, 3 pasal, setiap kali itu akan diulangin lagi. Ya. Jadi 123 kembali temanya pergumulan. Lalu kemudian 124 temanya adalah percaya kepada Tuhan. Lalu Mazmur 125 tentang kemenangan. Nah, ini adalah suatu gambaran, saudara-saudari, bahwa selama perjalanan hidup kita di muka bumi, kita mengalami pergumulan. Tetapi kuncinya adalah percaya, maka kita akan menuju kepada kemenangan. Ya, jadi kalau Anda lihat Mazmur 20 sampai 124 semua itu nyanyian ziarah, tetapi temanya ataupun alurnya begitu. Masalah, kemudian dia mempercayakan diri, lalu mengalami kemenangan. Itu aja. Ya, dan Anda melihat yang paling tengah-tengah di antara ini yang mana? Mazmur berapa yang paling tengah-tengah? Ada 15, ya. Jadi 7, 1 di tengah-tengah. Di mana yang tengah-tengah? Hah? Yang tengah-tengah? Gimana sih, udah dikasih gambar kayak begini aja, nggak usah dihitung, matematika kita mungkin lah, gitu ya. Tapi kita lihat aja dari gambarnya aja. Yang tengah-tengah, yang paling di tengah, trash. Kemudian dari tengah itu 121 sama 123, yang paling tengah ya 127. Mazmur 127 adalah ayatnya ataupun pasal yang tengah tentang daripada perjalanan manusia ini, saudara-saudari. Sebab itulah saya mau undang Anda dan saya untuk menggali Mazmur ini, saudara-saudari, ya. Nah, kita lihat Mazmur ini bicara apa.
Dan makanya saya bilang ini adalah sesuatu yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mau lakukan ini, maka kita nggak akan lihat kemenangan. Ya, kita nggak akan melihat apa yang kepenuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita akan lihat Mazmur 127. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga. Mazmur 127 berbicara tentang membangun, saudara. Kita bukan pikirkan tentang rumah bicara keluarga, iya, tetapi bukan hanya tentang keluarga. Rumah adalah sesuatu di mana Anda bisa nyaman tinggal, Anda bisa menikmati sesuatu. Ya, Anda menikmati sesuatu kalau orang benar bukannya di kantor, bukannya di bar, bukannya di nightclub, bukannya di restoran. Anda menikmati sesuatu kalau hidup kita adalah berbahagia adalah di rumah. Jadi rumah ini bukan bicara tentang keluarga aja, tetapi kehidupan di mana Anda bisa menikmati segala yang Tuhan sediakan. Amin. Ini bukan yang buat orang married doang, tetapi buat kita yang mau menikmati, saudara. Ya. Jadi Anda bisa ngelihat ini. Ya. Dan dua hal tentang membangun ini. Anda nggak bisa membangun doang, tetapi Anda harus mengawal. Kita building, tetapi kita juga guarding ataupun maintaining. Jadi membangun dan menjaga. Bagi yang mau merit, ya, siapa yang mau merit angkat tangan? Enggak ada yang mau ngaku? Enggak, tahun ini kita udah akhir tahun, saudara. Tahun depan banyak yang merit gitu ya. Ya udah, itu saya udah nubuatkan gitu. Ya. Jadi saudara, kalau kita hanya sekedar membangun, tapi kita nggak menjaga, nggak memaintain ataupun memelihara, itu nggak bisa. Dua-dua hal ini harus terjadi. Ya. Jadi, ketika Tuhan bicara, ayo kita bangun sesuatu, tetapi kita juga harus pelihara, kita harus jaga, saudara-saudari, apa yang kita bangun itu, saudari. Jadi hari ini kita bicara adalah panggilan membangun, tetapi sesuai dengan Mazmur 127 yang menjadi sentral keperjalanan hidup orang percaya, adalah ketika kita mau membangun bersama Tuhan dan menjaga, mengawal bersama Tuhan, saudari. Kalau kita nggak bisa akan mengalami hal-hal seperti itu, saudari. Ya, nah, saudara, hal yang pertama tentang membangun adalah membangun bersama Tuhan. Amsal katakan bahwa serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudari, kata serahkan itu belum tepat. Kalau bahasa Inggrisnya, ya, Bayangkom sering pakai bahasa Inggris karena memang itu lebih tepat. Katanya adalah serahkan itu komitmen, saudara. Kalau Indonesia kan komitmen, ya, lain kan serahkan dengan komitmen lain. Kalau serahkan seolah-olah kita nyerahkan. Kalau komitmen, enggak. Kita tetap melibatkan. Kita tetap semua terlibat. Kita mau. Artinya ketika dikatakan serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, artinya libatkanlah, komitmenlah dengan Tuhan. Serahkanlah artinya Anda melibatkan diri Anda dari awal sampai akhir bersama Tuhan. Karena banyak orang mulainya dengan Tuhan. Mau cari kerja dengan Tuhan, berdoa. Mau cari pasangan hidup, berdoa dengan Tuhan. Ya, mau cari usaha, mulai dengan Tuhan. Tetapi di tengah jalan melupakan Tuhan. Wah, enggak nih, udah terlalu sibuk. Udah ini, kita harus lebih menikmati. Akhirnya enggak menyelesaikan bersama Tuhan. Itu bukan menyerahkan. Jangan anggap ketika kita hanya berdoa di awal, lalu Tuhan, aku mengundang Engkau. Habis itu Tuhan pasti Anda libatkan, belum tentu. Anda harus mulai melibatkan dari awal hingga akhir. Itulah namanya menyerahkan kepada Tuhan, saudari. Kalau enggak, ya bukan gitu ya. Nah, ketika menyerahkan kepada Tuhan, bukan berarti kita nggak lakukan apa-apa. Ini dari dalam membangun. Tuhan, aku mau bangun nama Engkau, Tuhan. Saya mau serahkan hidupku harus Tuhan bangun. Kita nggak lakukan apa-apa, salah. Mazmur 90 ayat 17 katakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Dia ngundang Tuhan, dia minta Tuhan terlibat, tetapi dikatakan lagi apa? Dan teguhkanlah apa? Perbuatan tangan kami.
pekerjaan kami, usaha kami, bagian kita tetap ada yang kita lakukan. Kita bekerja, kita berusaha, kita membina sesuatu, saudara, kita beresin sesuatu yang menjadi benang kusut. Jangan tinggalin sekedar doa, Tuhan terserah Tuhan mau jadi apa, sehingga kita suka nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan. Lah, Tuhan gak pernah suka-suka. Tuhan adanya adalah bersuka cita atas kita. Ya, emang lagunya enak, suka-sukamu Tuhan. Enak aja, Tuhan gak pernah mau suka-suka. Emang Tuhan kita asal-asalan. Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan bersuka cita atas kita. Ya, jadi Tuhan bersuka cita atas kita. Karena kita, dia bersuka cita. Dan oleh sebab itu ketika kita minta Tuhan terlibat, bukan berarti sekedar doa. Anda dan saya harus mulai berusaha. Ya, kalau misalkan pemulihan di dalam keluarga, kita berusaha. Apa yang menjadi kendala? Mungkin selama ini sikap kasar kita, mungkin kita selama ini acuh, nggak mau tahu, nggak mau terlalu berkorban, terlalu egois. Mulai kurangin, saudari. Undang Tuhan, tetapi juga mulai kita memperbaiki diri. Ingat, beberapa saat yang lalu, salah satunya hal harus kita bangun adalah diri kita. Ya, jadi inilah bahwa mempercayai Tuhan bukan hanya tentang berdoa, datang ke gereja, ikut persekutuan, baca Alkitab. Bukan itu aja. Mazmur 37 katakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Kata lakukan yang baik ini berarti adalah skill kamu, kemampuan kamu, kamu asah. Jadi anak-anak Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan bukan berarti kita diam-diam aja. Ketika kita terima kasih karunia dari Tuhan, bukan berarti semua artinya sembah Tuhan. Artinya apa? Segala yang kau lakukan akan berhasil. Tetapi semakin engkau asah dirimu, maka engkau akan menikmati lebih lagi. Semakin engkau memiliki kerendahan hati, maka kesitulah aliran itu akan semakin mengalir. Semakin engkau rajin, maka berkat itu akan lebih suka datang kepadamu. Benar kan? Semakin adik-adik yang masih kuliah belajar sungguh-sungguh atau sekolah masih belajar sungguh-sungguh, semakin rajin, bukan karena pintar, pandai, tetapi rajin, maka engkau akan semakin skill, semakin ahli, gitu saudara. Ya. Lalu dikatakan, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kata berlaku setia ini adalah bicara tentang karakter, moral kita, saudara. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan, bukan berarti skill kita, kemampuan kita nggak asah. Yang kerja, asah kemampuan. Karena hari-hari ini, kita ini diberikan waktu yang sama. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu adalah menentukan kemenangan. Saya ulangin lagi, ini berbahaya. Karena kita kadang nggak sadar. Hari-hari ini Tuhan mengalirkan waktu yang sama buat semua orang, 24 jam sehari. Saya gunakan kata mengalir, karena prinsip kerajaan Allah kalau Anda ngerti adalah mengalir. Semakin kita efektifkan aliran ini, semakin kita menerima berkatnya. Semakin Anda bisa mengatur waktu, hari-hari ini kemenangan kita ditentukan bagaimana kita menggunakan waktu yang ada. Oleh sebab itu jangan heran, Iblis berusaha bukan mencuri waktu Anda, membuat waktu Anda nggak efektif, sia-sia, terbuang percuma. Makanya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyita waktu kita. Ya, itu seperti media sosial. Ya, aku bilang Indonesia adalah nomor 1 pengguna medsos, dan Indonesia adalah nomor 1 pengguna medsos yang paling banyak maki-maki orang. Benar, saudara. Bukan di dunia Indonesia dibilang, oh Indonesia orangnya ramah. Tetapi ramahnya kenapa? Ramahnya tidak percaya diri. Buktinya nggak percaya diri apa? Ketika di medsos nggak pakai nama sebenarnya, anonim, mereka maki-maki, kasar sekali, saudara. Itu kan buktinya kalau berhadapan mereka, ya Pak, ya Bu, ya baik-baik, karena mereka nggak percaya diri. Nggak berani bicara sesuatu, tetapi ketika di belakang ini terjadi. Anda kalau yang kerja di kantor begitu kan, di belakang, di depan gitu, iya.
Kalau Anda percaya diri bahwa saya punya skill, Anda membutuhkan, Anda gak setuju sama atasan Anda, bicara. Gitu. Kita harus berani. Kamu pecat, kamu yang rugi. Gitu. Ya, harus percaya diri kayak begitu, saudara. Tetapi kita harus, skill kita harus tambah, asa terus. Yang sekolah pun sama, yang masih pelajar, semakin kita skill kita tambah, itu semakin luar biasa. Bagaimana menambah skill? Perlu waktu. Sebab itu efektifkan waktu. Hari-hari ini pertempurannya, kita ini pertempuran adalah bagaimana menggunakan waktu yang ada. Kalau kita udah ngomong, pada hari akhir zaman ini, ya, dikatakan hari-hari ini hari-hari jahat. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu yang ada. Sudah diperingati di firman Tuhan untuk menggunakan waktu yang ada dengan yang baik. Pada hari akhir, zaman dulu belum hari akhir, nggak ada tuh peringatan itu. Tapi sekarang tertulis, saudara. Tuhan kasih firman, ya, hari-hari ini jahat, sekarang ini hari jahat. Pergunakan waktu yang ada dengan bijak, saudara. Jangan terus begitu. Wow, kita biasakan hanya medsos. Akhirnya hidup kita mau ngapain pun nggak nyaman, saudara. Dunia kita medsos. Ketika berhadapan sama orang, nggak biasa, nggak nyaman, gitu. Sedangkan kebutuhan kita dibuat Tuhan adalah, kamu keluar, berhubungan dengan orang, terhubung dengan orang, saudara. Kemarin kita dilatih, memang kaitannya fun, lucu-lucu gitu, tapi kita dilatih untuk berhubungan dengan orang, saudara. Kita digodok dua kali Sabtu, dari pagi sampai malam, dari sampai sore, nggak dikasih makan. Kecuali kalau yang mencuri-curi mau makan. Ya, saudara, kita dilatih mandang orang, mandang matanya. Berhadapan mandang 5 menit pandang-pandangan, gila. Ya, butuh apa? Berbicara lewat mata supaya kita juga percaya. Ketika Anda ngomong sama orang, Anda nggak nunduk. Anda ngomong mata dengan mata. Karena Anda tahu bahwa saya itu berharga, saya itu penting. Hari-hari jangan coba belajar deh. Kalau orang yang biasa main medsos, nggak susah untuk mandang mata, gitu, ya. Tapi kalau kita mulai latih. Ketika Anda latih ngelihat mata, mandang mata, Anda sedang melatih percaya diri. Karena kita ini anak Tuhan. Nilai Anda nggak ditentukan oleh dunia. Nilai Anda bukan ditentukan oleh berapa banyak uang Anda, bukan ditentukan pekerjaan Anda apa, tetapi ngertilah yang rohani. Nilai Anda ditentukan oleh harga yang Tuhan Yesus bayar. Oleh sebab itulah dikatakan, carilah kebahagiaanmu pada Tuhan. Ini adalah roh, saudara. Anda mulai mencari nilai kepada dunia, itu turun naik. Hari ini Anda masih muda, ganteng, cantik, tetapi nanti coba, ya. Kemarin saya ngelihat Presiden Jimmy Carter, itu Presiden Amerika yang dulu, saudara. Dia takut Tuhan, dia petani kacang, akhirnya jadi presiden, Tuhan angkat. Dia ulang tahun ke-100, dulu gagah, saudara. Tetapi waktu ulang 100, dia dibawa kursi roda, begini doang, saudara. Memang dirayakan, ada pesawat, angkatan udara lewat, tapi dia hanya nganga doang, saudara. Bukan saya, tetapi begitulah manusia, saudara. Kalau kita berpatokan pada nilai yang dunia berikan, saudara, berapa tahun lagi akan hilang. Tetapi ketika kita berpatokan kepada yang roh, nilai Anda nggak berubah tuh. Anda anak Tuhan yang dikasihi, Anda orang percaya. Saudara tahu nggak? Ya, biar kita ngalir aja ya. Saudara tahu nggak? Kalau mau 1 jam, sampai jam 1 nggak apa-apa kan? Nah, kalau nggak kita break minggu depan gitu ya. Nah, saudara tahu bahwa perjanjian lama penuh dengan orang-orang percaya bisa melihat kehadiran Tuhan kan? Awan apa itu? Ada awan di atas gitu ya. Terus ada apa lagi? Ada api, orang jadi ngelihat. Terus kemudian si Elisa, saudara ya, juga Elisa ngelihat Yesaya naik ke gunung. Anda lihat waktu perjanjian lama, kayaknya Tuhan tuh visible, kelihatan terus, saudara. Bahkan sampai Yesus aja datang tuh kelihatan terus, saudara. Kelihatan, ya, bagaimana lidah-lidah api. Terus kemudian Elia dijemput dengan kereta api, bukan kereta itu ya, kereta yang berapi-api, gitu ya, dari surga turun. Lalu bagaimana Anda melihat ya, apa itu? Terbelah sungai, Laut Merah terbelah, sungai Yordan terbelah. Tapi
memasuki perjanjian baru, Anda melihat nggak? Semakin berkurang. Semakin berkurang. Petrus melihat penampakan Yesus transfigurasi di gunung transfigurasi itu. Dia ngelihat Musa, dia ngelihat juga Elia. Di situ. Tetapi habis itu nggak banyak. Mulai berkurang. Dan sampai sekarang, banyak orang percaya, kok dulu bisa melihat, kok sekarang enggak ya? Mereka mulai bingung. Karena mereka nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Saudara, manusia memang lebih peka dengan mata. Tetapi Anda tahu bahwa saya memberitakan begini, bahwa organ terakhirnya ketika kita meninggal, organ terakhirnya paling terakhir tetap hidup, artinya sampai terakhir adalah telinga, bukannya mata. Kalau kita orang koma, kita udah melayani tahu, matanya tertutup, telinganya enggak. Ya, jadi Anda ngerti maksudnya? Saudara, hari-hari ini banyak orang mau cari dengan melihat, bukan dengan mendengar. Ketika Anda melihat, misalkan begini, ya Anda melihat saya, tetapi kalau saya ada di sini, Anda bisa ngelihat nggak? Gampang terhalang. Tapi ketika saya di sini, Anda tetap bisa dengar saya nggak? Dengar saya juga. Ya, jadi Anda mesti ngerti. Sekarang kita dapat yang lebih baik. Kenapa kita mau melihat terus? Melihat Tuhan, melihat tanda-tanda. Kenapa kita nggak mau dengar perkataan Tuhan? Makanya Anda nggak heran. Ketika Elia menyeberangi sungai Yordan, itu sungainya terbelah, terus lalu ada kereta datang. Ketika Yosua melangkah, Tuhan bilang, Yosua mau masuk tanah Kanaan, melewati sungai Yordan, dan ada bait Allah di depannya. Harus melihat bait Allah, harus melihat. Ini perjanjian lama, harus melihat. Lalu ketika mereka melihat, lalu injek kaki, loh, sungai Yordan terbelah, saudara. Tetapi ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, ya kan? Terbelah nggak sungai Yordannya? Apa yang terjadi? Suara. Yesus selalu membawa sesuatu yang lebih baik. Suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah mulai era mendengar. Domba-dombaku mendengar suara. Lewat apa? Firman Tuhan. Kita bisa terima sesuatu yang lebih baik. Ketika firman Tuhan Anda jadikan kerinduan setiap hari, kebahagiaan Anda, kebahagiaan kita hanya pada Tuhan, kepada perkataannya. Anda akan baca, akan dengar, akan cari nasihatnya, bukan nasihat dari dunia, maka Anda akan jauh lebih menang. Ketika kita belum melihat, tetapi kita tahu ada tertulis, maka kita akan terus melangkah dengan kepastian. Hari-hari ini kita karena nggak kenal Tuhan, jadi lesu, saudara. Ya, oh mana Tuhan mujizatmu, mana janjimu? Karena kami belum melihat. Saudara, Anda punya suara Tuhan, suara gembala. Anda punya dengar suara firman Tuhan yang jauh lebih berkuasa. Mata kita terbatas, telinga kita enggak. Anda tahu, ya, frekuensi daripada cahaya bisa diblok, tapi ketika frekuensi daripada suara itu bisa menembus, bisa muter dia, sehingga bisa kedengar, saudara. Ya, orang di atas di lantai 2 bisa mendengar suara saya karena suara itu merambat, saudara. Tetapi dia nggak bisa melihat saya. Jadi tentu lebih berkuasa suara daripada sekedar melihat. Ya, oleh sebab itulah jangan entertain mata Anda. Cari cowok yang ganteng doang, cari cewek yang cantik doang, cari yang kaya doang, yang kelihatan hebat, ya, cari yang juga yang tubuh yang hebat. Bukan, tetapi carilah yang suaranya memberikan Anda damai. Ya, seperti suara saya ini. Enggak bisa. Anda harus dengerin suara hati. Ya, bukan suara dunia, suara hati kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu akan bergema di suara hati kita, saudara.
Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak tahu, ya, bagaimana itu. Amin, saudara. Jadi Anda melihat bahwa mempercayai Tuhan bukan tinggal diam, tetapi Anda terus membina, memacu skill kita, terlepas apapun juga kan. Yang belajarnya lebih lagi, lebih giat, lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kerja tambah lagi ilmu, bukan tambah nonton, tambah ilmu, saudara. Cari sesuatu yang bisa kita menambah sesuatu nilai kita, ya. Yang usaha pun juga sama, jangan sepuas di situ, tambah lagi, apalagi, bukan serakah. Tetapi emang tujuan Tuhan begitu. Kita mempercayai Tuhan, Tuhan mau kita ascend, naik, ziarah itu naik. Tuhan mau perjalanan kita selalu naik, saudara. Ya. Kemudian juga moral kita. Jadi mulailah jagain karakter kita. Jangan jadi serakah, jangan jadi sombong, jangan jadi nggak suka, gampang nggak suka sama orang, saudara. Kita butuh orang lain untuk maju. Ya. Jangan gampang tersinggung, jangan rendahkanlah diri hati kita. Bukan rendah diri, rendahkan hati kita, saudara. Kemudian roh kita juga, bahagialah sama Tuhan. Maka Ia akan memuaskan keinginan, kerinduan kita, saudara. Jadi, ini tetap berlaku, tetapi ini walaupun di perjanjian lama tetap berlaku, tetapi kita punya hal yang lebih, yang perlengkapan yang sudah lengkap, yang Tuhan sediakan bagi kita, saudari. Ya, jadi itulah. Oleh sebab itu, poin pertama membangun bersama Tuhan buat saya adalah kata-katanya libatkan secara penuh Tuhan, sehingga kita terus mau meningkatkan kemampuan, karakter kita, moral kita, dan kerohanian kita. Jangan minggu ke gereja, aduh udahlah, udah capek, udah kerja banyak, udah usaha, udah capek, gitu. Lah, tiga-tiganya Anda kerja harus, tetapi rohani Anda harus bangun, ya. Tuhan sudah memberikan segala sesuatu buat kita, skill kita pun juga. Jangan karena itu kita nggak mau ngapa-ngapain, ya. Anda rasa tahu, waktu kita 24 jam sama, tetapi bagaimana Anda menggunakannya, kapan Anda harus belajar, kapan Anda harus juga mulai mengasah diri, cari pengetahuan, saudara-saudari, ya. Amin. Oke, sekarang kita yang kedua dari Mazmur ini 127 ayat 2, saudari. Kita baca sama-sama. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab kepada dicintai pada waktu tidur. Saudara-saudari, ini bukan menjadi alasan saya mau tidur lebih banyak, karena Alkitab bilang gitu. Tuhan kasih waktu saya masih tidur kok. Benar, berkat Anda sudah disediakan. Anda nggak kerja, sudah Tuhan sudah sediakan. Tetapi ada cara untuk mengambilnya. Lewat Anda dan saya mulai menyatakan kemuliaan Tuhan, yaitu kita mulai mengefektifkan kemampuan kita di pekerjaan, di usaha, di pelajaran, gitu saudara. Ya. Bahkan firman Tuhan dikatakan dalam Amsal 6 ayat 8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin dan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Kalau Anda baca ayat selanjutnya, kemudian dikatakan saudara, hei, kemana ayat selanjutnya? Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah kau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, nguap sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penjuru dan kekurangan seperti orang bersenjata. Jadi bukan main-main kemalasan itu, ya. Dan juga procrastination artinya menunda-nunda. Menunda-nunda, saudara. Menunda-nunda ya. Menunda-nunda itu juga adalah bagian yang Tuhan gak mau. Kita kadang-kadang apalagi yang sekolah ditunda sampai detik terakhir. Kalau Anda tunda detik terakhir, bisa nggak memberi yang terbaik? Enggak. Ya, sedangkan Tuhan mau kita memberikan terbaik. Jangan tunda-tunda sampai detik terakhir. Ya. Kalau menikah, iyalah tunda sampai terakhir gitu, sampai udah pasti gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau yang lain, pekerjaan-pekerjaan yang lain, urusan yang lain, jangan ditunda-tunda, saudari ya. Nah ini juga artinya tadi bahwa kita disuruh bukannya disuruh, oh nggak boleh itu kerja sampai pagi sampai malam, bukan saudari, bukan itu.
Tetapi kenapa? Karena firman nggak akan bertentangan satu sama lain. Karena firman Tuhan satu yang tempat lain adalah, jangan males, jangan bodoh, jangan kamu jadi males, saudari. Tetapi kuncinya di sini adalah apa? Kapan Tuhan memberikan? Pada waktu tidur. Kepada siapa? Saya nggak tanya gini supaya Anda bisa konsentrasi. Karena banyak yang duduk, mata melihat, telinga nggak mendengar. Iya kan? Makanya itulah Tuhan sekarang suruh domba-dombaku mendengar suaraku. Begitu. Bukan melihat. Domba itu rabun matanya. Jadi kalau Anda dikejar-kejar dengan domba ngiringin Anda, terus Anda pakai karung putih, tutupin, dia nggak lihat. Anda di depan dia nggak lihat. Gitu. Domba tuh rabun matanya, apalagi kalau warnanya juga sesuai. Tetapi telinga dia, dia bisa dengar dari jauh suara gembalanya. Ya, nah itu dia. Makanya kita pun juga sama, kita disebut domba-domba Allah. Dulu nggak ada, tapi sekarang Yesus mengatakan dia gembala. Jadi Anda harus mulai konsentrasi telinga kita. Ya, Anda merem nggak apa-apa lah. Gitu. Asal jangan ketiduran, tapi telinganya dibuka. Ya, gitu. Jadi telinganya terbuka. Jadi karena sampai saya tanya supaya saya tahu Anda ikut. Karena saya bisa ngeliat nih, yang saya tanya dia begini aja. Itu kupingnya nggak dibuka, matanya dipelototin gitu. Ya, menahan ngantuk. Ya saudara. Ya. Jadi, ayo. Apa tadi saya tanya? Ya. Dia berikan kepada siapa, saudara? Dia berikan pada waktu tidur. Tetapi kepada siapa yang dia berikan? Yang dicintainya. Nah, saudara, Anda harus mengenal kasihnya. Karena kasihnya itulah Anda punya keyakinan bahwa di dalam kekurangan kita, dia tetap akan memberkati kita. Di dalam kekurangan kita, dia tetap akan memberkati kita. Kadang kita nggak bisa tidur malam-malam, nggak bisa kerja sampai malam, karena ada yang sakit. Karena kadang-kadang kita nggak bisa kerja sampai gini, karena emang nggak ada kerjaan. Gitu. Kita mau kerja, mau tambah buat penghasilan, nggak ada. Jadi dalam kelemahan kita ada anugerah yang datang dari kasih Tuhan. Oleh sebab itulah makanya firman Tuhan ngomong, Yesaya katakan begini, saudara, biarpun gunung-gunung dan bukit-bukit goyah, aku tak berhenti mengasihi engkau. Perjanjian damaiku akan kupegang selalu, kata Tuhan yang mengasihi engkau. Kita harus tahu, ketika masa-masa sulit, gunung-gunung goncang, kehidupan kita bergoncang, saudara-saudari, ya. Ini yang batuk bersaut-sautan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, nggak apa-apa saudara. Ya, kita boleh minum di sini. Asal jangan makan dulu. Karena makan akan membuat penciuman Anda terganggu, pendengaran Anda jadi tertutup. Kalau Anda makan, orang lain cium baunya, saudara, mengganggu konsentrasi mereka. Ya, oke, saudara. Ya. Jadi ketika masa sukar, Anda harus dengar pada perkataan Tuhan tentang bagaimana Dia mengasihi kita. Sekalipun kehidupanmu goncang, keadaanmu goncang, ya saudara, tetapi Tuhan bilang, aku tak akan berhenti mengasihimu. Perjanjian damaiku akan kupegang selalu. Tetapi ketika masa-masa Anda diberkati, ada lagi firman Tuhan. Ketika kita masa diberkati, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 7 katakan, saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kita disuruh mengasihi orang lain ketika kita diberkati. Bahkan 1 Yohanes katakan, kalau kita memiliki kelebihan material, tetapi kita tidak membagikan kepada saudara-saudari kita itu orang jahat. Karena kita tidak berasal pada kasih. Gampang. Daging bilang susah, kasih bilang gampang. Ya, jadi mau masa susah, masa sulit, ketika kita tahu tentang kasih Tuhan, kita akan tetap berpegang teguh, saudara-saudari. Anda tahu bahwa mengetahui kasih Tuhan akan membantu kita mengalami kepenuhan hidup, baik di masa sukar maupun di masa yang enak, yang nyaman, yang bahagia, saudari. Karena dalam perjalanan hidup kita ini, kita akan melalui masa-masa yang sulit, pergumulan, maupun masa-masanya menyenangkan, yang membahagiakan kita. Itu akan datang.
Bohong ketika kita bilang hidup kita akan terus bahagia. Enggak. Kita sedang berjalan. Kebahagiaan penuh kita terjadi ketika kita nanti di surga. Itu dia. Karena nggak ada iblis, nggak ada pengganggu lagi. Tapi ketika di dunia, semua orang percaya mengalami pergumulan yang sama. Ada masa yang sulit, ada masanya enak buat kita, saudara. Amin, saudara. Jadi yang kedua yang saya katakan adalah bahwa ketika kita membangun Allah, kita harus mengenali kasih Tuhan sehingga kita tetap teguh di masa sukar dan tetap peduli dengan sesama, ya, di masa kita diberkati, saudara. Amin ya. Amin. Lalu Anda mau lanjut? Masih mau lanjut? Masih bisa terima? Jangan bilang masih, tetapi jangan kayak orang Indonesia, orang-orang yang biasa. Di depan iya, dalam enggak. Oke, kita lanjut ya. Kalau kita lanjut, ini masih ada kira-kira setengah jam lagi. Nggak apa-apa? Amin. Langsung, jadi Mazmur 127 ayat 3, saudara. Ya. Nah, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah upah. Ini saya pakai terjemahan Indonesia yang terbaru, edisi kedua. Kalau edisi pertama, anak laki-laki. Enggak, disebut children, artinya anak-anak, saudara, ya. Anak-anak, jadi laki-laki dan perempuan, saudara, adalah milik pusaka daripada Tuhan. Nah, ketika kita bicara ini, saudara-saudari, seolah-olah bahwa anak itu penting sekali. Benar, anak itu penting. Tetapi saya mau katakan, kita semua kan ada juga orang tua, ya kan ya. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa ayat ini bicara tentang identitas kita. Ya, anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Identitas kita adalah milik pusaka dari Tuhan. Anda adalah anak Allah. Semua dari kita, dari yang kecil yang sudah terima Yesus mau sampai yang tua sudah terima Yesus, tetap anak Allah. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mau bangun bersama Tuhan, kamu harus sadar identitas kamu. Sebagai anak, kamu adalah milik pusaka. Kamu juga inheritance, ahli waris. Ketika kamu bangun sebagai ahli waris, maka apa yang kamu bangun, kamu nggak asal-asalan, itu akan kamu terima. Ngerti nggak? Ada cerita bahwa ada seseorang, dia udah bekerja begitu lama sama bosnya, lalu sebagai pembangun, dia construction, lalu bosnya dia mau retire, mau kasih hadiah, mau kasih inheritance, dia kasih warisan, gitu ya. Dia nggak bilangin, lalu kemudian dia suruh, nih kita ada kerjaan, bangun lagi, nih bangunnya udah dikasih. Wah, dia yang pemborongnya bilang, yang construction yang waduh ini megah amat. Oke lah, dia kerjain, saudara. Dia kerjain, saudara. Dia kerjain. Lalu setelah selesai, bosnya kasih, ini buat kamu, warisan buat kamu, karena kamu udah kerja begitu lama. Dia kaget, saudara. Coba Anda bayangkan, kalau dia nggak tahu bahwa itu warisan buat dia, dikarikan buat dia, dia bisa nggak kerja asal-asalan? Bisa kan? Tapi kalau dia tahu itu akan diberikan buat dia, dia akan kerja sebaik-baiknya, iya nggak? Saya sedang menggali common sense Anda. Ketika Anda tahu bahwa apa yang Anda kerjakan akan diberikan menjadi warisan Anda mau kerjakan yang terbaik nggak? Terbaik. Kita pikir warisan kita tuh nanti di surga doang. Enggak. Ketika Anda memberi yang terbaik, karena beri maka kamu akan diberi, itu kan warisan buat Anda. Apa yang akan Tuhan berikan? Anda mau beri yang terbaik kan? Memberi yang terbaik. Ketika Anda tahu anak-anak itu warisan buat Anda berikan yang terbaik kan buat anak-anak Anda? Terbaik. Ketika istri Anda adalah pewaris tata Allah juga bersama Anda berikan yang terbaik kan buat istri Anda? Bapak-bapak? Terbaik. Ya. Kalau istri harus apa nih? Ya, dan terbaik, saudari. Ya. Oleh sebab itu, kalau Anda juga nanti diberkati Tuhan sebagai warisan bukan karena usaha, ingat ya, warisan bukan usaha. Kalau Anda diberkati Tuhan bukan karena usaha Anda, tetapi kalau Tuhan harus di dunia ini Tuhan harus punya alatnya, salurannya. Tuhan mau berkati Anda dalam pekerjaan, Anda berikan terbaik buat pekerjaan Anda. Terbaik. Kalau Tuhan mau memberkati Anda sebagai warisan bukan usaha kemampuan Anda, tapi Tuhan butuh alatnya. Tuhan pakai usaha Anda berikan terbaik buat usaha Anda. Terbaik.
Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kalau sedang membangun amat Tuhan, bahwa kita harus melihat diri kita ini adalah milik pusaka Tuhan dan kita ahli waris. Apa yang saya sedang lakukan diwariskan kepada saya nanti oleh Tuhan. Lewat anugerahnya, kasih karunia, bukan karena hebat. Anda mungkin belum melihat bentuknya, tetapi berikan yang terbaik apapun yang ada di tangan Anda. Karena terlalu banyak orang gak mau bersyukur karena gak melihat bahwa hidup yang Tuhan sediakan itu adalah nanti warisan yang Tuhan sediakan. Dia bangun bersama kita juga. Bahan-bahannya udah sediakan. Dia sediakan kasih karunia, dia sediakan Anda dengan kemampuan, dia sediakan Anda dengan banyak hal. Tapi sekarang kita harus bangun bersama Tuhan, saudara. Kekristenan bukan yang berhenti di tempat. Kekristenan adalah awal berjalan sama Tuhan. Artinya kita mulai terus membangun, ngobrol sama Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang akan menjadi warisan yang Tuhan berikan, kita nikmati di dunia. Kalau di surga, udah dijamin. Warisan di surga udah dijamin, saudara. Anda tahu kan di dalam Roma dikatakan, kita ini anak-anak Allah. Maksudnya apa? Ahli waris. Maksudnya apa? Yang berhak menerima janji-janji Allah. Ketika kita bekerja, kita melihat apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh adalah akan diberikan pada Tuhan buat kita akan menikmati janji-janji Allah. Kamu akan diangkat naik, bukan turun. Ya, anak cucumu akan hidup perkasa di muka bumi. Mereka akan melihat keturunanmu adalah keturunan orang yang diberkati Tuhan. Itu warisan. Tetapi kita harus mulai kerjakan itu, saudara, bersama Tuhan. Semua bahannya sudah ada. Amin ya, saudara? Anda ngerti ya? Saya bukan mengerjakan Taurat karena semua berdasarkan anugerah. Ya, kata upah di sini sebenarnya nggak tepat. Coba Anda pikirkan, buah kandungan adalah upah. Oh bukan. Anda punya anak, rahim Anda itu nggak tergantung manusia, tergantung Tuhan. Itu kalau kita ngerti tentang itu tergantung Tuhan. Ya, jadi anugerah Tuhan juga. Sebab itulah kita melihat bahwa ketika kita terima anugerah Tuhan bukan berarti berhenti di tempat. Kita harus lahirkan sesuatu dari anugerah itu, saudara. Amin ya. Ini Anda ngelihat ketika itu, buah kandungan adalah anugerah, point of grace, sehingga Anda belajar untuk mengalirkan anugerah tersebut, saudara. Oke? Lalu lanjut. Lihat, ini nggak usah, biar cepat aja, saudara. Ya. Nah, tapi sekarang saya mau minta Anda melihat dari kacamata Tuhan. Ya. Anda melihat firman Tuhan adalah Allah sendiri. Ya kan? Sehingga Anda melihat di mata Allah ketika Tuhan baca ini, Anda melihat ketika Tuhan ngomong, dia juga bicara kebenaran tentang hubungan dia dengan kita. Anda sadar enggak? Ketika Tuhan kasih firman ini, hati dia, pikiran dia juga kepada Anda. Masih konsentrasi kan nih? Ya, masih konsentrasi, matanya masih ngelihat, telinganya dibuka, gitu ya. Nah, saudara, ketika Tuhan ngomong ini, hatinya tertuju kepada Anda, pikirannya kepada Anda. Dia melihat Anda sebagai anak. Iya kan? Di mata Allah kita anak-anaknya. Maka Anda itu milik pusaka Tuhan. Kalau milik pusaka Tuhan, Anda berharga sekali nggak? Sangat berharga. Anda adalah anugerah Tuhan, kebanggaan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita terlalu gak percaya diri, karena kita melihat berdasarkan apa yang kita lihat tentang diri kita, bukan apa yang Tuhan lihat tentang diri kita. Anda itu anugerah Tuhan, artinya Tuhan bersuka akan Anda. Dia senang sama Anda. Tetapi itu bukan kita manfaatin. Tadi bukan artinya, ngapain kamu tidur sampai malam-malam, bangun pagi-pagi, lalu kita manfaatin. Bukan itu, saudara. Tetapi ketika kita tahu bahwa saya dikasih Tuhan, saya anugerah kebanggaan Tuhan, maka saya mau beri yang terbaik. Saya juga nggak mau sia-siakan warisan yang Tuhan berikan. Saya milik pusaka Tuhan, maka saya juga harus memberikan yang terbaik sebagai milik pusaka Tuhan, sehingga warisan yang saya terima akan juga membuat saya senang, saudara, membuat saya berbangga berbulan-bulan apa itulah. Ya, saudara-saudari, Anda ngerti sendiri jadinya. Nah, ini dia yang kadang kita nggak sadarin, ya. Jadi, saudara, yang ketiga adalah mengenali identitas status kita dalam Tuhan, sehingga kita menghargai anugerah itu dan menghargai diri Anda dan saya. Banyak orang nggak menghargai dirinya. Buktinya mana nggak menghargai dirinya? Dia ngikutin
cara-cara dunia. Kalau dunia bilang, oh keren loh, kalau saya ditato, ditindik, ikutin cara dunia. Saya keren karena saya anugerah kebanggaan Tuhan. Saya keren karena saya milik pusaka Tuhan. Itu dia. Kita nggak mau kompromi dengan cara-cara dunia, saudara. Ya, itu buktinya kita nggak mau hargai diri kita nggak punya percaya diri, kita ikutin cara dunia. Yuk, maaf saya bukannya itu ya. Kadang-kadang memang ada hamba Tuhan yang melayani orang-orang yang tidak terjangkau dan mereka harus serupa dengan mereka. Jadi ikut-ikutan tato, ya silakan, gitu ya. Ikut-ikutan bikers, naik di Amerika gitu, melayani motor-motor yang badannya gede gitu. Ya pelayannya sama-sama pakai gituan juga. Silakan. Tujuannya bukan berarti nilainya terhadap karena dia pakai motor Harley, tetapi karena tujuannya untuk Tuhan. Itu silakan, ya. Itu dia, saudari. Dan yang terakhir, saudara, Mazmur 127 ayat 4 sampai 5a, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Saudara-saudari, ini banyak sekali dikhotbahkan, tetapi apa yang Tuhan mau ngomong begini, saudara. Anak panah itu butuh kecil kan, nggak panjang kan? Butuh anak panah kalau nggak dibikin tajam, nanti dia nggak nancep. Tepat sasaran tapi nggak nancep. Oke, benar. Kita harus diperasah, dipertajam, harus dilurusin. Karena kalau anak panah nggak lurus, jalannya akan berkelok-kelok, susah gitu ya. Tetapi kalau anak panah di tangan pahlawanlah yang lebih menentukan, baik di dalam membentuknya dan juga mengarahkannya. Tetapi seberapa tajam pun anak panah, kalau enggak pernah dilepaskan, enggak menyerang target, maka enggak bermanfaat, saudara. Anda punya panah banyak, tajam, lurus, tapi enggak pernah dilepaskan, enggak pernah akan kelihatan hebatnya. Anda ngerti? Maksudnya ya? Nah, banyak kehidupan kita, artinya apa? Kalau kita lepaskan, anak panah digunakan untuk menyerang, ya kan? Ini kita ngomong tentang ini nih, bukan perlombaan, olimpiade, bukan gitu. Itu harus sasarannya. Kita di lomba sasaran. Tapi tujuan anak panah dari mula diciptakan bukan untuk lomba olimpiade, tetapi untuk perang, berburu, ya kan? Berburu, pertama-tama berburu. Kemudian mereka lihat, binatang bisa mati, manusia bisa nggak ya? Coba-coba deh. Gitu. Ternyata manusia juga mati kalau tepat kenanya gitu, saudara. Ya, nah, kayak kira-kira gitu. Tapi jangan dilakukan itu, saudara. Nah, saudara, anak panah kalau dilepaskan karena ofensif, menyerang, bukannya defensif. Anda bukannya defend, bertahan. Kalau bertahan digunakan tameng, ya kan? Tetapi anak panah digunakan untuk menyerang. Tapi banyak orang percaya punya sikap defensif daripada ofensif. Banyak orang percaya menunggu daripada mulai melakukan sesuatu. Kita nggak berani melangkah karena kita baru tahu bahwa kita ini anak panah di tangan pahlawan. Kalau kita melepaskan anak panah itu, kitalah anak panah di tangan di tangan Tuhan, saudara. Kita baru melangkah ketika kita memiliki sikap, yaitu sikap yang mau melangkah, saudara. Jangan pasif. Maka kita akan melihat bahwa sungguh kita ini anak panah yang luar biasa, saudara. Sungguh Tuhan sudah mempersiapkan kita. Artinya begini, banyak orang menunggu dengan ketakutan, kekhawatiran, defensif selalu. Banyak orang daripada menjangkau orang jiwa-jiwa, dia menunggu orang-orang datang, saudara. Sedangkan kita anak tanah di tangan pahlawan. Datangin, itu ofensif maksud saya. Itu di dalam penginjilan kita datangin. Ini juga buat saya, ya. Tapi juga kembali di dalam usaha juga. Banyak orang mau usaha sekedar takut, bukannya berani mulai. Saya anak panah, kita udah tahu kita belum tentang kebenaran, bukannya asal-asalan. Maka kalau kita nggak melangkah, nggak akan terjadi apa-apa. Di dalam pekerjaan juga. Saya nggak bisa apa-apa. Saudara harus tahu bahwa Anda anak panah tangan Tuhan. Ketika Anda mulai bangun bersama Tuhan, maka mulai melangkah. Anda punya cita-cita yang tinggi, tetapi kalau Anda nggak mulai melangkah, nggak bisa. Berilah diri Anda keberanian itu bekerja. Perlu keberanian untuk menjadi anak panah yang dilepaskan. Hanya show off, banyak tabungnya, nggak ada gunanya kalau nggak ada dilepaskan.
Kita semua harus mulai langkah berani hari-hari ini, saudara. Anda punya hati untuk usaha, melangkah berani. Anda punya keinginan pekerjaan, berani melangkah. Lamar pekerjaan di mana Anda itu punya passion dan punya target, punya tujuan. Jangan hanya sekedar, udahlah nanti juga dipanggil, siapa yang dipanggil saya mau terima. Anda harus berani terarah. Saya mau kerja di situ, di bagian situ. Tapi kerjakan bagian kita. Terus latih tadi, skill kita latih, karakter kita terus ketekunan. Karakter bukan hanya sekedar, saya orang baik, tekun juga. Ya. Terus karakter juga bicara bagaimana saya juga memperlakukan orang, bisa berkomunikasi dengan orang, hubungan saya dengan Tuhan. Maka Anda harus berani. Tuhan, ini targetku, aku mau kerja di situ, aku mau usaha yang itu. Jangan sembarangan, Tuhan, kalau diterima di sini bukan itu, aku mau yang ini. Kita kejar karena kita punya target, saudara. Itulah anak-anak Tuhan, dan saya percaya ini ada di sini dan Tuhan sedang bangkitkan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak panah di tangan pahlawan kita Tuhan. Anda gak usah takut, pasti Dia didik ke tempat yang tepat. Asal kita jadi anak panah yang mau dilepaskan, saudara, dari kenyamanan kita. Ya, hanya ada di tempat tabung panah, tempat tabung itulah kenyamanan kita. Tetapi ketika kita mulai dipanah, diarahkan, dilepaskan dari busur, itu berarti kita keluar dari comfort zone, saudara-saudari. Kita nggak berhenti hanya sekedar, oh iya saya anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang berkarakter baik. Saudara, nggak cukup di situ. Anda harus mulai berani masuk comfort zone, mulai menembus, ya menembus apa? Mulai menembus sosial, mulai menembus pekerjaan-pekerjaan yang memang Tuhan sudah sediakan, usaha yang Tuhan sudah sediakan, saudara. Dan saya berharap Anda memasuki tahun yang baru ke depan, Anda menjadi orang-orang yang tahu tujuan dan arah apa yang Tuhan arahkan kepada Anda dan saya, sehingga Anda nggak akan diam kayak begini. Bukannya arti sekarang jelek, tapi Anda meraih ataupun Anda mulai melangkah kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan, yang jauh lebih besar daripada Anda. Dan saya menubuatkan bahwa kehidupan Anda ke depan akan menjadi lebih besar, jauh lebih besar daripada Anda yang bayangkan dan pikirkan. Sehingga Anda akan menjadi orang-orang yang merobohkan dinding-dinding, termasuk dinding-dinding gereja ini. Sehingga gereja ini bukan hanya terbatasi 2 dinding ini, tapi kita akan terobos, kita robohkan, saudara. Ya, kita akan terobos bersalin, saudara. Tapi butuh kita sikap menyerang. Kita datangin orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang sudah lama nggak ke gereja, orang-orang yang mau dipulihkan hidupnya, saudara. Amin. Anda mau bersama saya untuk membangun bersama Tuhan? Amin. Ya, kita bangkit, kita mulai katakan, Tuhan, aku mau, Tuhan. Haleluya.